Halo teman-teman semuanya, salam sehat, salam bahagia, dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada hari ini, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Tiara Chandra Sukma dengan NIM 2319052, kemudian ada Nailatul Jannah dengan NIM 2319054, kemudian ada Miftahul Jannah dengan NIM 2319058, dan yang terakhir ada Farah Kamila dengan NIM 2319059. Kami akan membahas mengenai ukuran pemusatan data, yang mana dari pembahasan kami itu ada 5 poin. Yang pertama, mengenai pengertian ukuran pemusatan data, kemudian ada modus, kemudian ada median, dan ada min. Min di sini nantinya akan dibagi dua, mengenai rata-rata hitung dan rata-rata gabungan. Oke, langsung saja kita masuk pada poin yang pertama, yaitu pengertian dari ukuran pemusatan data. Jadi, ukuran pemusatan data itu dapat disebut dengan rata-rata. Jadi, dapat dikatakan bahwasanya rata-rata ini adalah suatu data yang memusat atau suatu kumpulan pengamatan yang memusat. Dan rata-rata di sini dapat juga disebut dengan nilai yang mewakili himpunan atau sekelompok dari data-data. Jadi secara umumnya, ukuran pemusatan data adalah nilai tunggal yang mewakili semua data atau kumpulan pengamatan, di mana nilai tersebut itu menunjukkan pusat dari sekelompok nilai dengan sekelompok lainnya. Adapun sifat-sifat dari ukuran pemusatan data yaitu ada 4. Yang pertama, harus memperhatikan semua data. Yang kedua, tidak boleh terpengaruh oleh nilai-nilai yang ekstrim. Yang ketiga, harus stabil dari sampel ke sampel yang lain. Dan yang keempat, harus mampu digunakan untuk analisis statistik yang lebih lanjut. Kemudian, ketika teman-teman nantinya akan memusatkan suatu data ataupun pengamatan, itu dapat memperhatikan dua hal pokok. Yang pertama mengenai skala pengukuran yang digunakan, dan yang terakhir mengenai bentuk distribusi frekuensinya. Materi selanjutnya adalah modus atau nilai yang sering muncul. Modus merupakan nilai atau data yang paling sering muncul dari sebaran data. Modus juga disebut dengan puncak dari suatu kurva. Modus dapat pula disebut sebagai nilai kelompok yang mempunyai frekuensi tinggi atau banyak. Contoh, berikut angka yang disukai oleh anak SD kelas 2. 2, 5, 2, 3, 9, 7, 5, 2, 6, 2. Maka modus dari data di atas adalah 2. Kemudian, macam-macam modus. Yang pertama, modus data tidak berkelompok atau tunggal. Mencari modus pada data tunggal cukup dengan mencari manakah data yang paling sering muncul. Contoh, berat badan anak SD kelas 2 diantaranya adalah 26, 24, 26, 25, 22. Maka, modus dari data tersebut adalah 26. Yang kedua, modus data berkelompok. Untuk menghitung modus data yang berkelompok digunakan rumus berikut. Mod sama dengan L0 ditambah I dikali F1 dibagi F1 plus F2. Dengan keterangan mod adalah nilai modus, L0 sama dengan nilai batas bawah daerah kelas yang memuat modus, F1 atau Fi adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, F2 selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan I sama dengan nilai interval kelas atau panjang kelas. Materi selanjutnya yaitu median atau nilai tengah.
Median merupakan suatu nilai yang berada di tengah kelompok data yang telah diurutkan dari yang terkecil atau XI sampai yang terbesar atau XN. Median terbagi menjadi dua macam. Yang pertama ada median data tidak berkelompok. Median data tidak berkelompok adalah nilai yang letaknya di tengah kelompok data yang telah diurutkan. Median data tidak berkelompok terbagi menjadi dua macam juga. Yang pertama ada jika banyak data ganjil, maka median adalah data yang paling tengah, atau bisa menggunakan rumus median sama dengan xn-1/2. Lalu, jika data genap, maka rata-rata dari data tengah, atau dapat menggunakan rumus median sama dengan xn/2 plus xn/2 plus 1/2. Lalu, macam median yang kedua yaitu median data berkelompok. Median data berkelompok dapat dihitung dengan rumus median sama dengan konstanta plus I sama dengan N/2 dikurangi FI per FM, di mana konstanta adalah nilai batas bawah dari kelas yang mengandung nilai median. N merupakan jumlah observasi, FI merupakan jumlah frekuensi dari frekuensi kumulatif yang sesuai dengan tepi kelas bawah kelas median. FM merupakan jumlah frekuensi dari frekuensi kumulatif yang sesuai dengan kelas median, dan I merupakan besar interval kelas atau panjang kelas. Min atau rata-rata hitung. Min atau rata-rata hitung adalah jumlah keseluruhan dibagi dengan banyaknya data atau N. Jadi, min dapat dirumuskan yaitu X bar sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah XN dibagi N, atau X bar sama dengan N sigma I sama dengan 1 XI dibagi N. Selanjutnya yaitu rata-rata untuk dua kelompok. Menghitung rata-rata memang belum menguntungkan jika dihitung dari data yang belum dikelompokkan, karena hasil hitungannya lebih mencerminkan fakta yang sebelumnya. Jadi, untuk rata-rata dua kelompok dapat dirumuskan yaitu X bar sama dengan X1 dikali F1 ditambah X2 dikali F2 ditambah X3 dikali F3 ditambah XK dikali FK dibagi F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah FK, atau X bar sama dengan N sigma I sama dengan 1 FI XI dibagi N sigma I sama dengan 1 FI. Yang terakhir yaitu rata-rata gabungan. Jika terdapat dua atau lebih kelompok yang memiliki rata-rata sendiri, kemudian akan dicari rata-rata gabungannya, maka digunakan dengan rumus rata-rata gabungan, yaitu X bar sama dengan N1 dikali X bar 1 ditambah N2 dikali X bar 2 ditambah N K dikali X bar K dibagi N1 ditambah N2 ditambah NK. Mengenai poin-poin ukuran pemusatan data sudah kami paparkan. Semoga dengan adanya video ini dapat membantu teman-teman semuanya dalam memahami materi yang berkaitan. Dan jangan lupa untuk tetap mencari referensi soal-soal mengenai poin-poin tersebut agar kita lebih dapat menguasai dan memahami materi ini. Tetap semangat belajar untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa.